saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah pujian bagi Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dalam suasana Natal pada bulan ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ini ayat yang akan saya sampaikan sebentar merupakan ayat kunci supaya kita mampu berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini dan juga berjalan dengan susah payah. Karena apa? Ada Tuhan yang memanggil kita, Ia mau mengangkat beban kita, atau sebaliknya memberi kekuatan kepada pundak kita untuk kita mampu memikul beban sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa ini Tuhan. Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami semua untuk menanggapi firman Tuhan ini sehingga kami tidak remuk dalam kelelahan dan beban berat yang kami alami. Terima kasih Tuhan, ada pundak Yesus yang Kau siapkan bagi kami untuk memikul beban bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, ayat yang sangat-sangat luar biasa yang sudah biasa kita dengar. Kata firman Tuhan, Matius 11 ayat 28, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saudara pemirsa, seringkali kita salah paham, apalagi hamba-hamba Tuhan. Kita berpikir bahwa letih lesu dan berbeban berat di sini adalah karena dosa. Belum tentu, saudara sekalian. Bisa jadi memang benar-benar letih lesu karena
beban kerja yang berat. Satu kali saya melihat dengan mata kepala sendiri, dia tidak melihat saya, seorang warga jemaat kami. Dia memang badannya tegap, kulitnya hitam. Dia menjadi buruh di pelabuhan di Batam. Saya melihat dia angkat itu karung-karung, kadang-kadang angkat sampai 3 karung diangkat di atas bahunya. Itu karung apa? Karung semen, saudara sekalian. Ya, diangkat dari kapal, bukan dari kapal, dari tempat itu ke dalam truk yang akan mengangkut bahan-bahan itu. Memang dia kuat dan dia masih muda. Tapi saya tidak bisa membayangkan kalau dia terus bekerja berat seperti itu. Ya, saya berdoa untuk dia, Tuhan, nanti dia akan memikul beban ini, beban berat ini pada waktu dia sudah tua. Macam-macam penyakit yang bisa mendera dia karena dulu terlalu berat kerja pada waktu masih muda. Puji Tuhan, Tuhan sudah jawab doa kami dan sekarang dia menjadi satpam. Ya, tentu tidak perlu pikul karung lagi. Ya, itu saudara sekalian salah satu yang membuat orang letih, lesu dan berbeban berat. Karena memang betul-betul beban kerja. Bisa juga karena apa? Pikiran. Ingat beban pikiran. Bila saudara bertemu dengan orang yang betul-betul lupa kacang akan kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba, atau istilah sekarang air susu dibalas dengan racun sianida, saudara bisa berbeban berat. Saya mengalaminya, saudara sekalian. Beban yang sangat berat. Saya puji Tuhan, saya tahu ayat ini. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini, saudara sekalian. Marilah kepadaku semua, siapa saja yang letih, lesu dan berbeban berat. Boleh jadi juga karena dosa. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nomor 1, tolong ingat, belum tentu Tuhan mau angkat beban kita. Memang dia sudah pikul beban kita di kayu salib. Sampai waktu dia pikul beban itu, dia sudah tidak sanggup berjalan lagi. Dia roboh di tengah jalan, sehingga harus digantikan oleh Simon dari Kirene itu, saudara sekalian. Sampai ke Bukit Golgota. Dia sudah pikul beban kita. Tetapi terutama yang dia pikul ialah beban dosa kita. Tetapi di sini katanya Tuhan akan beri kelegaan kepada kita. Maksudnya ialah bahwa kita pinjam pundak Yesus. Kita pinjam pundak Yesus yang sudah pikul salib itu, sehingga kita mengalami kekuatan. Jadi maksud saya tadi, belum tentu Tuhan angkat beban kita, tapi kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Kalau saudara membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 2, bila engkau berjalan melalui api, lebih baik saya baca kalau begitu, supaya saudara mengerti maksud firman Tuhan ini. Yesaya pasalnya ke-43 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan kenyataan ini terjadi pada siapa? Pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dibuang ke dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali, saya tidak bisa bayangkan, ya. Itu yang terbakar apa? Belenggu mereka. Nah, begitu juga kita, saudara sekalian. Kalau kita mengalami hal seperti ini, tadi saya katakan, berjalan melalui api, Tuhan tidak membuang api itu, saudara sekalian. Bara api itu Tuhan tidak buang. Tetapi yang Tuhan beri lapisan pada kakimu ialah lapisan itu membuat engkau tidak berasa ketika menginjak bara api. Sudah terbukti dengan Sadrak, Mesak, Abednego.
menyeberang melalui air. So lihat, Petrus walaupun tidak terlalu lama, Tuhan buat kakinya bisa melawan hukum alam sehingga berjalan di atas air, di atas benda cair. Itu yang akan Tuhan buat bagi hidup saudara sekalian yang datang kepada Yesus, yang memenuhi undangan Yesus yang mengatakan, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jawab panggilannya hari ini dan saudara akan mengalami kelegaan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini Tuhan yang sudah baru kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua, sehingga tidak ada seorang pun yang mau memikul beban sendiri, tapi kami menyerahkannya kepada bahu Yesus, supaya bahu kami dikuatkan dan kami sanggup memikul segala beban seberat apapun juga dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.